Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Dalam video ini kita membahas definisi integral tertentu bagian kedua. Pada bagian ini kita akan membahas soal ini, satu-satunya soal. Integral x kuadrat kurang 3 dx dari min 1 sampai 3 materinya. Pertama, definisi integral tertentu. Integral tertentu didefinisikan sebagai berikut. Diberikan fungsi f terdefinisi pada AB. Jadi katakanlah di sini kita hanya memberikan gambaran notasi pada definisi ini, tetapi rinciannya nanti diberikan pada soal. Katakanlah ada suatu fungsi f, demikian grafiknya, lalu ada selang x, lalu fungsi ini terdefinisi pada di sini a, kemudian di sini b, dan ini interval tutup, ya sesuai dengan ini, interval tutup, artinya a dan b termasuk. Kemudian cara definisi demikian, kemudian jika limit jumlahan Riemann, ini disebut jumlahan Riemann. Saya tulis jumlahan Riemann. Bahwa penyebutan atau gagasan ini pertama kali oleh Riemann. Jika limit itu ada, maka dikatakan f terintegral pada AB. Dan ditulis ini. Jadi begini, fx bar delta xy. Delta xy adalah salah satu subpartisi pada selang AB. Lalu jadi panjangnya ini adalah delta xy. Partisi ini tidak harus sama. Menurut aturan Riemann tidak harus sama. Boleh ada panjang, boleh ada pendek. Tidak harus sama, jadi sama juga boleh. Lalu di sini panjangnya delta xy. Lalu salah satu titik sampel diambil di sini xy. Kemudian fxy tentu saja ini. fxy adalah fungsi dengan ukuran begitu dan nilainya adalah ini fxy bar. Lalu itu delta xy. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan norm P itu adalah subpartisi terbesar. Jadi katakanlah ini adalah subpartisi terbesar. Subpartisi terbesar itu ukurannya mendekati 0, itu aturan Riemann. Aturan partisi Riemann. Jadi mendekati 0 itu berarti kalau ini dibagi atas n interval, maka n itu mendekati taik ya. Nah, konsep ini sehingga ada persoalan limit. Oke? Kita pindah ke soal untuk lebih rinci. Sekarang kita lihat, gunakan definisi itu untuk menghitung ini. Kita perhatikan di sini, fungsi yang diintegralkan fx adalah x kuadrat kurang 3. X kuadrat kurang 3, daerah atau selang interval keterdefinisian adalah dari min 1 sampai 3. Oke. Jadi ini, ya. Ingat di sini kita perlu ingat kalau kita akan menghitung itu. Grafik berwarna hijau ini adalah x kuadrat kurang 3 dan selang keterdefinisian fungsi adalah ini. Dari min 1 sampai 3. Dan panjangnya adalah ini. 4 ya, 4. 1, 2, 3, 4. Atau 3 kurang min 1. Lalu kemudian batasnya adalah ini, di min 1, di 3 ini. Nah, jadi kalau kita memikirkan bahwa integral itu adalah perhitungan luas, maka luas ini yang kita hitung. Luas daerah ini. Karena ini daerah di bawah ini tentu saja minus A kalau dihitung luasnya. Karena ini minus nilainya. Lalu di atas ini katakanlah area yang positif, di bawah area yang negatif.
Perhitungan integralnya tentunya mentotalkan itu. Tetapi kita belum sampai ke sana. Sekarang kita partisi selang 4 ini yang berukuran 4 atas subpartisi yang sama ya. Supaya mudah perhitungan, kita ambil partisi yang sama. Katakanlah salah satunya adalah ini. Ini. Jadi ini panjangnya adalah delta XI. Delta XI, tetapi karena panjangnya sama kita sebut delta X. Dan ini adalah 4 per N. 4 per N. Kemudian kita ambil salah satu nilai di sini, XI bar, atau kita ambil titik ujungnya saja. Kita ambil XI. Ingat titik ujungnya, ujung kiri, ujung kanan maksudnya. Ujung kiri di sini, titiknya adalah XI kurang 1, dan ujung kanan subinterval ini adalah XI. Kita ambil ujung kanan XI bar. Maksud saya XI. Baris bar. Nah sekarang, delta X sudah ada. Oke, delta X 4N. Jadi ini sudah ada 4 per N. Sekarang kita cari ini. Kita tentukan dulu XI bar. X bar adalah XI. Kita lihat dari kecenderungan itu. Di sini X0 sama dengan min 1. X0 sama dengan min 1. X1 tentu saja min 1 tambah 4 per N. Min 1 tambah 4 per N. Nah, begitu seterusnya. X2 sama dengan min 1 tambah 2 kali 4 per N. Kita tulis di 11 supaya lebih teratur. Jadi X0 sama dengan min 1. Kemudian X1 sama dengan min 1 tambah delta X yaitu 4 per N. X2 sama dengan min 1 tambah 2 kali 4 per N. Kemudian X3 sama dengan min 1 tambah 3 kali 4 per N. Jadi kita lihat di sini 3, 2, 1, 3, 3, 2, 2. Kemudian di sini 1, 1. Tentu X0 di sini 0. 0 kali 4 per N. Nah sekarang kalau kita mau menghitung XI, tentu saja ini ganti I. Min 1 tambah I kali 4 per N. Atau lebih enak kalau kita tulis 4 per N I. Ini perkalian, jadi berlaku hukum komutatif. 4 per N kali I sama dengan I kali 4 per N. Nah, ini yang akan kita gunakan. Dengan demikian kita dapatkan Fxi bar ini sama dengan Fxi. Dan ini kalau merujuk pada fungsi ini, Fxi berarti Xi kuadrat kurang 3. Oke, Xi kuadrat kurang 3. Hasilnya kita di depan, di halaman berikut. Jadi ingat ya, kita mau mencari Fxi bar. Fxi bar ini sama dengan hasil terakhir adalah Xi kuadrat kurang 3. Sedangkan Xi sama dengan sebelah itu, ini Xi. Min 1 tambah 4 per Ni. Min 1 tambah 4 per Ni. Nah, kita gunakan ini di sini. Jadi ini sama dengan min 1 tambah 4 per Ni kuadrat kurang 3. Nah, perhitungan ini menghasilkan kuadrat itu 1 kurang 8 per N I. Tentu saja Anda boleh pikir-pikir tentang ini. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gunakan itu di sini. Min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 kali 4 per Ni
tambah kuadrat dari ini. Berarti 16 per N kuadrat I kuadrat. Kurang 3. Kita sederhanakan hasil ini. Oh sorry, ini min 1 ini. Oh sorry, 1 kuadrat. Karena kuadrat positif ya. 1 kurang 3, min 2. Min 2 kurang 8 per NI tambah 16 per N kuadrat I kuadrat. Lalu kita ingat, kita siap untuk menghitung jumlahan Riemann. Maka jumlahan Riemann itu sama dengan tentu saja Fxi bar kali delta Xi, dan ini adalah I1 sampai N, dan ini adalah sigma Fxi kali delta X I1 sampai N. Dan ini sama dengan itu yang di atas itu, sigma min 2, sigma min 2 kurang 8 per NI tambah 16 per N kuadrat I kuadrat kali 4 per N delta X I1 sampai N. Hasilnya kita lanjut ke atas. Kita gunakan sifat-sifat. Oh ya, kalikan dulu. Ini sama dengan sigma min 2 kali 4 per N min 8 per N kurang 32 per N kuadrat I ini kali ini. Sekarang ini kali ini 64 16 kali 4 64 per N pangkat 3 I kuadrat. I1 sampai N. Kita perlu hati-hati di sini karena salah hitung ya buyar semua. Sekarang kita gunakan sifat-sifat. Sifat atau ingat ya, sifat kelinearan operator sigma. Nah, itu kita boleh tulis berdasarkan sifat kelinearan operator sigma. Anda harus pelajari itu sama dengan, langsung saja, ini konstanta bagi sigma yang I yang jalan. Jadi min 8 per N sigma 1 I1 sampai N, baru kemudian kurang 32 per N kuadrat sigma I1 sampai N, kemudian tambah 64 per N pangkat 3 sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Nah, sekarang kita punya rumus-rumus Polya yang ada di buku aljabar. Ingat, rumus-rumus Polya. Ini sigma I I1 sampai N, ini sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Ini dibuktikan dengan induksi matematika. Dan yang kedua, sigma I kuadrat I1 sampai N,
Ini sama dengan, itu sama dengan N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. 2N tambah 1 per 6. Jadi ini dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, kita gunakan ini dalam soal di atas. Jadi, sama dengan min 8 per N, min 8 per N, lalu sigma 1 adalah N, kurang 32 per N kuadrat, kali N kali N tambah 1 per 2, tambah 64 per N pangkat 3, kali itu, yang ini. Kita tulis di sini, N kali N tambah 1, jadi kurungnya begini, kali 2N tambah 1 per 6. Oke. Kalau melihat kecenderungan ini, kita bisa sederhanakan ini. Ini cancel, lalu ini dengan ini, kemudian ini dengan ini jadi kuadrat. Jadi hasil itu kita tulis di sebelah menjadi yang sedang kita hitung adalah sigma ya. Yang kita hitung adalah sigma fx bar delta x. Ini 1 sampai N. Dan ini sama dengan, kita tulis di bawah karena terlalu panjang, min 8 kurang 32 per N. Kali N tambah 1 per 2, kemudian ini 64 per N kuadrat, N tambah 1 N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Cok. Ya, jalan. Kita sederhanakan ini. Ini sama dengan, berarti yang sana kita sederhanakan dulu, min 8 kurang, ini kanselasi 16 kali ini N tambah 1 per N, berarti 1 tambah 1 per N. Oke. Kemudian tambah 64 per 6. Kita bagi dengan 2, berarti di sini 32 per 3. Lalu kemudian kali 2N kuadrat. Kemudian 2N tambah N, 3N tambah 1 per N kuadrat.
Nah, dan ini sama dengan min 8 kurang 16 kali 1 tambah 1/n tambah 32/3 kali ini per ini 2 tambah 3/n, ya, 3/n ini 3/n tambah 1/n kuadrat. Oke, bentuk ini siap kita hitung limit, ya. Maka limit jumlahan Riemann, limit jumlahan ini tentu saja kita tulis kembali. Oke, kita tulis f xi bar kali delta xi i 1 sampai n norm p mendekati 0. Ini sama dengan limit jumlahan Riemann fxi kali delta xi i 1 sampai n dan n mendekati tak hingga. Nah, begitu ceritanya. Nah, itu sama dengan limit ini min 8 kurang 16 kali 1/1/n tambah 32/3 kali 2 tambah 3/n tambah 1/n kuadrat. Nah, ya begitu. N mendekati tak hingga. Kita gunakan sifat, ya, gunakan sifat-sifat kelinearan limit. Langsung ya kita gunakan. Kita tulis di atas itu sama dengan limit n mendekati tak hingga dari min 8 kurang 16 kali limit n mendekati tak hingga 1 tambah limit 1/n n mendekati tak hingga tambah 32/3 kali limit 2 n mendekati tak hingga tambah limit n mendekati tak hingga dari 3/n 3/n tambah limit n mendekati tak hingga tambah 1/n kuadrat. Oke. Dan ini sama dengan, kita bisa hitung langsung apa yang sudah ada, bisa dihitung. Limit minus 8 adalah minus 8. Kemudian min 16 kali limit 1 adalah 1, limit 1/n adalah 0. Ingat ya.
limit 1 per n adalah 0. N dengan tidak hingga. Juga limit 1 per n kuadrat dan dengan tidak hingga adalah 0 juga. Ya. Karena limit 0 kali 0. Kemudian lanjut, itu dibuktikan dengan definisi limit. Kemudian ini sudah tambah 32 per 3 kali 2 yang ini. Kemudian ini 3 kali 1 per n tambah 3 kali 0. Tambah 1 per n kali 1 per n berarti 0 kuadrat. Ya, bisa dianalisa itu. Dan hasilnya adalah min 8 kurang 16 tambah ini 0, 64 per 3. 64 per 3. Dan hasilnya adalah, kita boleh sederhanakan dengan penyebut 3, ditentukan min 24, dan ini sama dengan min 48, tambah 64. Jadi ini sama dengan kalau kita hitung 64 kurang 48 kurang 24 itu sama dengan min 8 per 3. Min 8 per 3. Jadi limit kita diperoleh limit jumlah Riemann fxi bar delta xi i sama dengan 1 sampai n, norm partisi terbesar mendekati 0, ini sama dengan min 8 per 3. Berarti ada limitnya ada. Karena limit jumlah Riemann itu ada, maka integral x kuadrat kurang 3 dx dari min 1 sampai 3 ini sama dengan min 8 per 3. Selesai. Para siswa, kita sudah membahas soal, dan melalui soal ini telah mempertegas bagaimana pengertian dari definisi integral tertentu, dan sekaligus digunakan untuk memecahkan soal integral menurut pengertian Riemann.